Selamat datang di negara Burundi, salah satu negara yang masih jarang dikunjungi wisatawan. Banyak yang bilang negara ini adalah negara yang termiskin yang ada di dunia, dan banyak orang belum tahu seperti apa kehidupan di negara ini. Bagaimana suasana kotanya, budaya masyarakatnya, hingga kondisi sehari-hari. Dan di video kali ini aku bakal ajak kalian buat jalan-jalan di sini. Kalau kalian suka perjalanan keliling dunia, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Halo guys, selamat datang lagi di vlog Burundi, ini vlog kedua. Tadi kita baru istirahat dan udah lumayan segar bangun. Kali ini sekarang kita mau pergi ke kota. Mau ajak kalian jalan-jalan di kota. Dan kita bakal pergi tour jalan kaki. Dari hotel tuh ada dikasih 15 menit free tour gitu. Let's go. Jadi kali ini mau nuker duit dulu di pasar gelap, terus mau ke beberapa tempat, sama nanti mau cari tempat kopi gitu. Sekarang lagi nego, karena kita cuma 2 hari di sini kan, jadi kayak nggak mau nuker terlalu banyak duit karena duitnya tuh lumayan nggak dipakai di tempat lain gitu. Jadi cuma pengen pakai di sini doang. Lagi nunggu di sini, lagi ngobrol-ngobrol. Oke. Ubu ni kurangura kuvunja amahera hama tuce tugenda kwa Siyoni. Oke, sekarang kita pergi. Lihat, ada yang main bola di depan guys. Kita di jalan dan ya kita mau cari tiket bus dulu karena besok kita bakal pindah kota. Bahasa Inggris, jadi kalau ngobrol itu masih pakai bahasa Prancis gitu guys, dan lumayan susah sih kalau bahasa Inggris ya, bahasa Prancis maksudnya. Surprisingly lagi jalan di kota, tapi bersih guys kotanya. Kayak nggak terlalu banyak sampah gitu. Jalannya bersih, lumayan rapi sih. Banyak pohon-pohon juga di sini. Kita udah di kota Bujumbura ya. Bariko barakora Sa? kuri shanje. Muri eshanje ya. Muri eshanje bari. Lagi nyari tukar duit, cuman yang itu lagi nggak ada orang. Oke. Isawa Então, shanje Madura. eh Madura ni 5.700. 5700. Urisi Hos, hey nai. Omba bat? Dala korot. Hapa meza kiranza nibagije kipima mbongo. ndamubwira higa mufite nawe nyene ubona Mufite? tateye. Mubwira meza Gue Kana nawe nyene ntayafise. yagafise ntabari gihumbi kure ntabura igihumbi mbagumbagira Kamuvyeyi harabaye nabi. umuntu aragwaye muhezagira Abantu bose barabaye nabi. Merci beaucoup. bamubwibona Kanda amara ibiti. Sawa?
Okay. Second. 200, ouais. This one. 200 francs. This of it. Numusama kazi neza. Mwana wanje, munana yanje. Yang kamu mana mereka ko? Itu dia ni sama kazi itu. Ni sama kazi. Continue. Jadi tadi udah tukar duit guys. $1 sekitar 5.000. Kalau tahun lalu aku nonton di YouTube-nya itu sekitar 7.000, tapi sekarang 5.000 nggak apa-apa lah. Kita juga cuma 2 harian, jadi kayak ya udah tukar cukupnya aja buat beli bas sama makan doang. Gitu. Tapi dari tadi sekitar kurang lebih 15 menit. Ini benar-benar jalannya tuh bersih banget guys. Kayak nggak kelihatan sampah di sini ya. Ini ada naik sepeda di jalan. Halo. Jadi tadi aku baru nanya guys, untuk 1 liter bensin di sini tuh 4.000 Burundi franc, itu sekitar kurang lebih 0,8 dolar lah. Jadi cuma sekitar 12 ribuan, 14 ribu. Ya, beberapa konten selama ini tuh bilangnya mahal banget, mungkin di area Gitega dan pelosok-pelosok ya. Tapi kalau di Bujumbura ini dia masih normal sih harganya ya. Gaziga muryango w'inyama ico cakote y'inyama ucuca impande ya toilette ntukurenganye zirya nyama ucushikira aho bataburetse Nanga. sindabizi no abasanga mbeshi aho murabaza nka 2 canke 3 mucamu. Sekarang kita lagi minta bantuan drivernya buat cariin tiket bus buat kita ke Tanzania besok. Jadi di pasar lokal kayak gini guys, tanya-tanya pedagang lokal kayak gini. Ya kita juga nggak tahu di mana. Kita belusukan ke pasar buat cari tiket. Kita di pasar guys. Oh ini Luba Express nih. Dari sini Bujumbura tuh Kigoma. Bujumbura Kigoma? Yes. 40.000. Oke. Titip dulu dong, kasih 80.000 ya. Jadi tiketnya satunya 40.000. Kita mau pindah ke Kigoma. Ini situasi pasarnya. Kayaknya ada operator lain juga, cuman yang Luba ini lebih trusted kayaknya.
Kasih foto paspornya. Kita juga ada berangkat ke Bukavu, ke Goma, ke area Kongo ya. Cuma kita udah kemarin ke area sana. Sampai jam 3 atau Apa? 3 atau 4 jam. Berangkat ya? Nyampainya. Oh, Berangkat jam 6. ya Ki Goma bentar, besoknya lanjut lagi ya. Tapi besoknya jam 4 tuh besok. Oh ya udah, berarti masih ada seharian di Ki Jadi Goma. lake-nya lagi. Iya. Bosan lihat terus. Iya, lihat lagi terus ya. Ya ini kotanya guys, ini pasar yang sebenarnya Central Market ya, jadi rame banget. Tadi ada yang jualan tomat, jualan sayur-sayuran. Mau beli minum nggak? Enak banget nih, dingin. Mau apa? A drink. Nggak ada, kayak kerating deng. Ini aja air, iya air aja. Minumannya aneh-aneh guys. Do you want? Udah kita kasih tip dia loh. Ini harusnya nyetirin kita doang. Iyalah. Ini Pak. Ah, 1.000. Hah? Oh, 5.000. sih, nanti gue kurangin sama itu. 3. One more. Oh iya. Enggak, kita satu aja. Oh iya ya. Enggak apa-apa. Udah dapat juga. Mau ke kafe abis ini. Iya. Oke. C'est pour vous. C'est pour vous. Non? Ah, pour deux. Ok. Gak ngerti guys ngomong apa. Gak ngerti ngomong apa. Enggak, kita kasihnya kelebihan. Oh. Iya kan, cuma 1.000 kan? Iya, 1000 franc tadi dia bilang. Bukan 5. Kok dengarnya kesel? Gue dengarnya 1000 franc tadi. Oh. Merci. Kayak kalau 1000 mahal, 5 mahal kan? Minum dulu guys. Merci beaucoup. Daniela e Micaela. Daniel, ouais. Michael. Michael. Merci beaucoup. D'Indonésie. D'Indonésie. Indonésie. Yes. Merci beaucoup. À vous aussi. C'est très loin d'ici. Ouais, je sais. Merci beaucoup. Bye bye. See you tomorrow. Yes. À demain, à demain. 6 heures. À demain. Merci. Bye bye. Mau di drop di jalanan nggak, di kafe? Baik banget dia. Iya. Harusnya cuma ingin harus ini kasih lewat market. Iya. Terus marketnya seru banget sih, kayak hidup banget. Iya. Terus nggak kacau kan? Jalan di pasar bener-bener bersih guys, kayak nggak kotor ya. Iya, gue kira kotor banget tau. Bener-bener. Bonjour, ça va? Hai. Ya, merci. Gue kira di sini banyak marah kalau misalnya kayak gini. Kita sambil foto-foto kayak gini. Enggak guys, ramah-ramah juga orangnya. Nggak tahu dapat lagi beruntung aja kali orang-orangnya. Oke, lumayan hektik di pasar. Bener-bener beli tiketnya di dalam banget sambil kita belusukan ke pasar. Tapi pasarnya bersih dan ya ramah-ramah ya mereka. Kayak pada nyapa juga. Tapi kita takut juga kayak kurang
orang sopan gitu, kayak Oh, di dalam pasarnya. aman tadi unghenan aja. Tapi ya pasarnya rame dan banyak barang-barang Nacho. kebutuhan. Ada aku ada canda gua gitu, kayak sayuran, telur, buah-buahan. Oke banget sih kita dapat pasar sentralnya gitu. Dan panas banget. Tunjukin. Ini baik banget pasar Periharjo cuma 15 menit tapi diajakin lagi jalan-jalan buat ngeliat Bujumbura. Disingkatnya Buja. Nah ini jalanan di kota Bujumburanya bagus banget di jalanan. Udah beres semua, tukar duit, terus beli tiket bus, dan ini orang dari hotelnya baik banget. Dan kita sekarang ngopi di belakang ini ada tempat ngopi guys. Pikir agak chaotic banget, tapi ternyata aman-aman aja guys. Nih kita masuk ke Le Café Gourmand. Ini ya, ini kayaknya yang paling oke buat ngopi. Kita ngopi dulu. Soalnya dia rooftop gitu, jadi kayak bisa ngelihat kotanya juga kan dari atas. Panas banget tadi. Ini ada tempat buat pilih makanan, banyak banget pilihan-pilihan kuenya. Menggiurkan sekali ya. Jadi kalau 5.000 franc sekitar $1 lah. Berarti kalau ini sekitar 60 ribuan satu kue kayak gini. Menarik. Jadi kita langsung ke atas ya. Kita duduk di rooftop aja supaya bisa ngelihat view kota Buja. Hai. Nah, lihat view-nya bagus banget nih. Tuh, ada bukit-bukit bagus banget. Oke, sekarang kita udah sampai di kafenya dan ini enak banget karena kita bisa ngelihat pemandangannya bagus banget. Terus kopi-kopinya kayaknya juga enak-enak, tadi ada dessert. Menarik gitu bentuknya. Oke. Dia mau pesan pakai bahasa Prancis. Ya, dengerin. Je voudrais quelque chose des frais. Nous avons des boissons, des jus ici, nous avons Ouais. du café, nous avons aussi des boissons froides. Ouais. Alors pour moi, je vais prendre le smoothie tropical, s'il vous plaît. Smoothie tropical, oui. Ouais. Est-ce que c'est possible moins de sucre? Et, Moins de sucre? sucre. Ouais. Moins de sucre. Moins de sucre, ouais. Moins de sucre. Et donc, pour le smoothie, il s'agit de fruits. Avec Ah, ouais. de vanille. Ah, ok. So, alors, sans sucre, ok? Sans sucre. Ouais. Je ne sais pas si c'est possible. Sans sucre parce que additif? je peux demander si c'est possible ici, il n'y a pas de sucre. Ok. C'était bien. Moi. Et si c'est pas possible parce que ce sont des fruits avec... Ouais, je comprends. Moi. Cafe latte. Ok. Café latte. Pour lui, un café latte, s'il vous plaît. Et donc je pense qu'il faut n'ajoute pas de sucre, mais je vais demander quand même. Mhm. Eh oui. Et Café latte ice, Ah, Froid, café froid. latte. Oui. de glace. Mau pakai gula atau enggak? Nggak, biasanya Sans nggak. sucre. Vous dites donc café latte froide Ouais, sans sucre. et sans sucre, oui. Oke. Ok? Oui. C'est tout pour nous. Et smoothie. Et smoothie tropical. Ouais. Smoothie tropical. Ya, jadi tadi harganya 12.000 buat cafe latte. Harganya sama-sama americano, jadi dapat susu lumayan. 12 itu sekitar
2,2 USD. Coba ya, 2,2 USD. Dikali 2,2 USD. Oh, 38.000 rupiah. Ya, harga-harga normal buat kopi. Kayak standar lah ya, 30 ribuan. Ini view-nya bagus, anginnya enak di sini. Dapat wifi lagi. Pakai Starlink tapi lemot juga. Ya, mungkin kalian penasaran dengan traveling di Burundi, kenapa nggak ke tempat-tempat umum, kayak mungkin ada yang ikonik di kota-kotanya. Ya memang di sini agak jauh-jauh. Tadi kita udah lewat kayak naik mobil, beberapa tempat ya kebanyakan tempat militer. Terus juga nggak bisa sembarangan foto ya. Kalau di sini foto itu disamperin polisi, bisa denda atau dipenjara gitu. Ya nggak semua tempat itu bisa kita datengin kayak gitu. Dan untuk Burundi sendiri ini tuh punya banyak fakta unik. Nah, sini aku pengen ceritain ke kalian beberapa fakta uniknya. Di video kemarin juga aku udah share di akhir video itu tentang beberapa fakta uniknya. Tapi di video kali ini aku pengen sharing lagi. Mungkin untuk reminder lagi tentang kayak gimana sih negara ini. Jadi kalau kalian lihat di peta, negara ini tuh memang kecil ya di Afrika. Tetangganya juga Rwanda ya, ukurannya mirip-mirip. Dan ukurannya cuma sekitar 27.000 km persegi. Itu kalau misalnya dibandingin itu mungkin sekitaran kayak Belgia kayak gitu. Terus landlocked, nggak punya laut, tapi di sebelah barat itu punya satu danau yang berbatasan langsung dengan DR Kongo gitu. Dan kalau misalnya kemarin kita di Rwanda itu kota di baratnya itu berbatasan dengan Goma. Kalau misalnya di sini itu namanya Bukavu gitu. Dan danaunya itu kan lumayan gede, namanya itu Danau Tanganyika. Dan ini jadi salah satu sumber kayak ikan-ikan lah juga di daerah sini gitu. Terus juga sebenarnya ada Royal Drummers ya yang terkenal di Burundi itu. Ya nih, kayak kita sebenarnya cuma 2 hari, cuman kita nggak kesana karena apa? Mahal ya. Mahal sih untuk transportasinya jauh. Karena kita masih nyebrang ke pindah kota. Ya hampir berapa jutaan lebih atau berapa gitu. Dan bahasanya itu adalah bahasa Kirundi. Jadi mereka bisa ngomong bahasa lokal. Dan mereka juga bisa ngomong bahasa Perancis. Tapi sangat jarang dari orang-orang sini yang bisa berbahasa Inggris gitu. Karena memang ya dijajah sama Perancis gitu. Terus tempatnya Sungai Nil juga, dia juga klaim kalau source Sungai Nil itu berasal dari Burundi juga. Dan kemudian nih, kopi Burundi itu terkenal di kalangan pecinta kopi karena di sini juga perbukitan. Tadi waktu aku landing, kalau kalian nonton video sebelumnya itu banyak bukit-bukit. Ini cocok banget buat iklim dan tempatnya itu buat kopi tumbuh di sini. Ya kalau misalnya kita bahas Kenya, bahas Rwanda, bahas Ethiopia, itu banyak bukit-bukit lah. Jadi kayak kopi-kopinya itu tumbuh dengan subur gitu. Nah, kita buktiin ini kopinya enak gak? Tapi pasti dia pakai yang lokal sih. Ya, begitu sih. Let's go, kita cobain kopinya. Kopi Burundi ya. Ini pesan latte guys. Wangi sih kopinya. Lu kangen Cafe Kilimanjaro kan? Yang di Kenya. Kita nggak ke Kenya lagi. Oh mungkin di Tanzania ada, tapi nggak tahu deh. Iya. Kalau kalian nonton episode yang Kenya, kita sampai berapa kali itu minum itu. Cobain ya. Nggak ngeblend ini susunya, tapi kopinya enak. Jadi kopinya lebih strong. Aku lebih suka kalau latte yang lebih 50-50 gitu. Ini kayak kopinya 80%, 20% susu. Tapi oke. Dia kasih sirup juga. Nih, cuman nggak mau. Nggak minum manis ya. Tapi ini oke sih. Lihat anginnya sepoi-sepoi di sini. Bikin melek sih.
Udah ngopi belum? Jangan lupa ngopi ya. Nah, dari atas ini kita bisa kelihatan tuh ada perbukitan, lihat rumah-rumah orang ada di bukit-bukit kebanyakan mostly. Dan kalau kalian lihat taksi-taksi ada yang warna biru, mana ya? Nah, itu yang di depan. Yaitu mereka taksi-taksi lokal gitu, guys. Jadi kayak taksi pangkalan lah ya. Dan ini ada roundabout, bundaran. Terus depan situ ada kayak kantor pemerintahan gitu. Hotel kita tuh di area danau di sebelah kiri. Nanti bakal jalan kaki sekitar 30 menit karena masih ada matahari masih terang. Jadi kayak kita berani-berani aja buat jalan kaki di sini. Kita lagi cari magnet souvenirs buat Burundi gitu. Terus ini ada kayak magnet souvenirs. Berapa? 10 itu berapa? 10.000 kan? $2? Iya, $2. Oke. Oke. Oh, ini ada drum juga nih, kayak local khas souvenirsnya pakai drum gitu. Halo guys, sekarang kita lagi masuk ke salah satu gereja dan sekarang lagi ada misa kayak gitu. Ini gereja yang ada di Burundi. Nah, sekarang udah lumayan aman ya, nggak ada terlalu banyak polisi. Jadi aku mau tunjukin suasana jalanan di sini, guys. Tuh Daniel di depan seberang. Sebenarnya first impression aku tentang Burundi oke banget sih, kayak suka, nyaman, tenang, nggak terlalu kotor jalannya, dan kita suka banget di sini. Guys, lihat di depan itu ada kelihatan danaunya. Danaunya itu danau Tanganyika. Yes, dan itu terbagi antara Kongo sama Burundi gitu, sama Tanzania. Tapi kalau yang di atas Rwanda itu danau Kivu. Jadi sebenarnya daerah East Africa ini banyak danau karena kalau kalian nonton video yang kita dari balik dari Masai Mara itu kan ada Great Rift Valley itu. Iya. Itu karena bisa lempeng tektonik bumi, jadi dia muncul kayak gunung-gunung, ada juga lembah-lembah, ya danau. Bagian depresi gitu. Nanti isi air jadi danau-danau gitu. Makanya daerah ini namanya juga Great Lakes of Africa gitu. Kalau ada Great Lakes Dan ini ukurannya bisa 8-10 kali dari Kivu. Lebih gede. Kivu aja udah gede menurut. Kayak ini jauh lebih gede lagi. Tapi yang bagusnya adalah lihat ke daerah Kongonya. Itu perbukitan pegunungannya bagus. Cakep gitu, guys. Udah masuk ke area danau sini, banyak perumahan-perumahan warga. Rumah-rumah orang sama banyak hotel juga di area dekat danau sana, dan ngadepnya tuh ke area sunset di depan. Jadi ya harusnya bisa lihat kalau misalnya nggak ada awan terlalu banyak nanti. Sunsetnya jam 6, sekitar kurang lebih jam setengah atau 2 jam lagi. Tuh guys, depan. Sekarang kita di pesisir danau Tanganyika. Ini airnya lagi naik, pasang, terus agak banjir di depan, terus ada pelabuhan-pelabuhan gitu. Bagus sih, cakep areanya guys. Penutupan banget ya sunset di Burundi ya. Kalau di sebelah sana kita bisa lihat bukit-bukit tinggi banget. Nah, di bukit-bukit itu banyak orang yang tinggal juga guys. Jadi kayak kalau sini pesisir pantainya, pantai danau ya. Jadi lihat seberang sana tuh. Nah, itu udah di DR Kongo semua. Dan bukit-bukit di sana. Kalau lurus ke sana lagi udah Rwanda, dan di sebelah sana ada Danau Kivu. Ada sang konten kreator konten deh.
Udah rajin konten dia. Keren. Dibuat kenang-kenangan aja. Danau itu cakep guys, cuma sekarang lagi pasang tinggi banget nih. Beuh. Kalau cerah ya itu kita bisa kelihatan tuh kayak gunung-gunungnya sebelah sana. Guys, kita sampai di pantai Touristic Beach of Bujumbura. Pantai turis ya, berarti bayar nih. Bayar nih kayaknya. Coba kita lihat dulu ya. Coba masuk. Wah. Lagi di Bali, bagus banget. Kayak rumah-rumah palenya gitu. Iya, kayak lagi di Fiji. Sama. Guys, ternyata bagus nih di pantainya tuh. Ada kayak tempat duduk buat kita enjoy pantainya sebelah sana juga. BTW pantainya lumayan bagus. Basah semua ini. Kayaknya lagi pasang ke laut. Oh iya lupa. Kayak di laut banget soalnya. Ada ombaknya gede gitu. Angin. Karena dari Kongonya kan bukit tuh. Jadi bukitnya turun, ya kena anginnya tuh kenceng. Jadi sekarang lagi nunggu sunset. Kayaknya bakal lumayan bagus guys. Dia bakal turun di perbukitannya di Kongo sebelah sana nanti. Oke, sekarang aku udah balik lagi di hotel. Terima kasih udah nonton episode Burundi ini yang kedua ya. Cuman memang kita kurang lebih 2 harian sama besok. Dan memang kita plannya cuma numpang lewat doang karena ya negaranya kayak nggak terlalu banyak yang bisa dilihat. Tapi end up kita suka banget sama Burundi karena mungkin kita lagi dapat pengalaman yang baik dari pengalaman imigrasi kemarin yang aku ceritain di video kemarin. Terus juga hari ini orang-orangnya baik. Ketemu di pasar, ketemu polisinya juga senyum-senyum, ramah gitu ya. Ya pasti kayak kita nggak terlalu banyak konten di tempat umum kayak rekam-rekam, apalagi tempat rame. Tapi ya kita benar-benar nggak mengalami kendala sama sekali dan di Burundi ini. Orang bilang banyak scam, ya mungkin ada beberapa kalau misalnya kita melanggar sih. Dan kita benar-benar hari ini produktif, jalan terus tiap hari dan kita seneng banget gitu. Ya, terima kasih udah menonton. Besok kita bakal pindah ke Tanzania, naik bus kurang lebih 10 jam ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.